Hari ini 14 Juli 2025 kembali dengan saya pembahasan untuk XAUSD. Teman-teman bisa perhatikan there's no changes dalam XAUSD yang kita selalu tradingkan, masih dalam pembentukan sideways-nya aja. Up, drop, up, drop, up, drop, ketahan within this one, equilibrium means masih dalam momentum dia bergerak. Kalau kita perhatikan tentu di sini ada yang namanya higher low, sini low, di sini high, di sini higher low. So possible banget dia akan bentuk higher high seandainya nanti dia bergerak kembali mengalami penguatan. Yang menurut saya tinggal kita tunggu aja pergerakannya di hari ini. Ingat teman-teman, minggu ini akan sangat banyak news, ada CPI, PPI, ada retail sales juga ya. Jadi cukup menarik dan akan sangat amat menegangkan lah kalau misalnya saya bisa bilang, karena ini minggu yang penuh dengan news. Jadi be careful, be ready, dan always focus on your trades. Ya, untuk sekarang sih menurut saya pergerakan masih akan tertahan. Perlu beberapa momentum bullishnya untuk bisa nge-break atau nge-crack all this key level. Tapi tetap yes, secara pembentukannya minor ini kalian bisa ngeliat adanya pergerakan bullish ya dari market ya. So menurut saya untuk XAUSD there's a potential for bullish momentum. Ada harapannya walaupun sebenarnya secara daily it's just a simple sideways ya, a big sideways movement. Now kita ngomong Oanda, kita ngomong H4, kita ngomong lagi di pembentukan yang ada di sini. Nah teman-teman bisa perhatikan ya, saat ini dia tertahan, nothing much, mungkin akan retest di level, the highest level 3390-an itu. Seandainya dia berhasil break that level, tentu dia akan terus nembus ke 3400 dan ada potensial kembali ke ATH-nya kembali. If not, maka masih akan bergerak di sini-sini aja. Kalau teman-teman perhatikan, kalian bisa perhatikan di sini high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan akhirnya dia berhasil bikin yang namanya higher high. Dia matahin beres momentumnya, so it's a good movement. There's a possibilities dia bisa melanjutkan penguatannya. Dan menurut saya kalau misalnya dia bisa nge-sweep habis di level 3370-an, 3380-an, possible banget balik ke 3400. Jadi untuk saat ini pandangan saya adalah bullish momentum buat gold, walaupun memang secara garis besar sellernya masih still strong ya teman-teman ya. Secara garis besar seller masih still strong, so it's possible that people can try to look for sell position juga. Tapi ada harapan untuk movement ke atas, ada harapan untuk buy continuation. Kenapa? Karena menurut saya kemungkinan orang-orang sudah mulai price in dengan patokan melihat jika possibility dari CPI datanya akan negatif. Nanti saya bahas ketika kita live besok di TikTok ya, karena hari ini saya harus istirahat total. Now kita balik ke A1, tempat kita menjalankan trade yang ingin kita jalankan. Oke, ini sebenarnya key level kemarin, saya akan patok dulu. Kalau misalnya saya ganti this level menjadi line, kalian bisa perhatikan ya, dia tertahan within that level. Saya paskan aja di bawahnya biar enak. 3352 supposedly, yes. Sampai ke 3354, atasnya saya turunin juga dikit sampai ke 3354. Oke, this is buy level pertama yang menurut saya menarik. Kenapa? Karena dia berhasil untuk bullish, retest sekali, lalu kembali bullish, there's a gap, ditutup dan tertahan lama. Kalau misalnya kita ganti sebagai line chart, teman-teman bisa perhatikan ya, as long as dia still tertahan di atas 3354, harusnya dia masih akan bullish kembali. Kemana? Ya setidak-tidaknya dia makanlah zona teratas di sini. Ya karena that the only level yang bisa kita perhatikan. This is the only highest level yang bisa kita perhatikan. Ya, untuk next levelnya di mana menurut saya beberapa key level yang kemarin dia breakout adalah level-level menarik untuk buy. Jadi 3 buy terdekat saya ada di 3354, 3352 selama 54 tidak di breakout dia 1. 3342, 3340 selama 3342 tidak di breakout dia 1. 3324, 3322 ini medium risk. Jadi kalau misalnya dia masuk sebelum US session, kita bisa manfaatkan that level untuk area entryan. Itu adalah 3 level buy yang menurut saya menarik. Now kita ngomongin untuk level sell-nya. Saya akan ubah menjadi garis dan saya akan patok untuk the highest level yang terbentuk. Ini asal kalian perhatikan, ini kan ada di 3369665 ya. Saya bulatin jadi 3370 ya, izin. Dan kalian bisa perhatikan 3370 sampai di atasnya ada di 3372, walaupun di sini kalau kita cek ini paling atasnya ada di 3374 ya. Jadi mungkin saya akan perkecil. Ya, saya akan perkecil untuk pergerakannya. Either 3370, 3372 aja atau nanti 3374, 3372, 3374. Tapi yang pasti adalah 3370 ini menjadi level yang menarik karena dia di retest 1 2 3 4 kali retest dan tidak ada ya candlestick yang berhasil close di atas dari 3370. So kita bisa mengatakan di sini ada tons of liquidity, ada supply yang sangat amat signifikan yang mempertahankan agar tidak
naik lebih tinggi lagi seperti saya sampaikan. So 3370, 3372 adalah zone saya untuk sell high risk pertama. High risk kedua di mana? Kalau misalnya kita ganti jadi H4 tadi, teman-teman bisa perhatikan kan, pergerakannya akan lebih tinggi lagi naik. Jadi nggak perlu terlalu diperhatikan ke atasnya. Kenapa? Karena seandainya dia bisa nge-sweep aja, teman-teman, dia possible untuk nge-sweep this level. Seandainya dia berhasil nge-sweep level ini, tentu dia bergerak akan lebih tinggi lagi sampai ke 3380-an, ke 3390-an lagi. Jadi sell menurut saya hanya ada satu, dan by continuation only and if only dia berhasil nge-sweep habis 3374 di atasnya. Ya, jadi untuk sekarang sih no big chances untuk ngelihat apakah ada possibilities kita nyari sell. Dan kalau menurut saya buy lebih better. Yes, memang secara time frame tentu dorongan sellernya lebih besar, tapi menurut saya kalau kita ngelihat dalam pembentukannya di H1, kita akan perhatikan bahwa memang bullish momentumnya still in a good way. Ya, tinggal tunggu aja apakah nanti dia bisa nge-sweep habis area-area bawahnya ini, karena kalau dia bisa drop significant ke bawah di sini, maka ada possibilities kita bisa manfaatkan untuk sell on retracement. Untuk sekarang menurut saya ini sudah jelas dan sudah sesuai dengan apa yang saya pikirkan, bahwa zone-zonenya ini seperti ini semua ya teman-teman sekalian. Which is yang kalian perlu manfaatkan adalah apakah nanti dia bisa bertahan atau tidak bertahan dalam movement yang ada. Sekali lagi saya ulangin, 3354, 3352 selama 54 tidak di breakout di A1, 3342, 3340 selama 42 tidak di breakout di A1, dan 3324, 3322 untuk medium risk. Sedangkan sell ada di 3370, 3372. Kalau begitu, terima kasih buat teman-teman sekalian. Bagi teman-teman grow count, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, kalian bisa kembali menonton videonya yang nanti saya re-upload ulang di YouTube saya. Sesuaikan lagi mapping ini dengan trading plan yang kalian jalankan. Jadikan mapping ini sebatas sebagai sebuah referensi. Untuk sekarang paling there's no big movement, in my honest opinion. Manfaatin scalping possible, tapi menurut saya karena masih hari Senin, kita bersantai-santai dulu aja. Kita biarkan setiap pergerakan yang terjadi, yang mungkin terjadi sebelum-sebelumnya pada momen closingan market Sabtu dan Minggu, untuk bisa bergerak dalam liquidity atau volatility yang terjadi di pembukaan hari Senin ini. Mungkin there will be a big chances, atau misalnya kita nggak perlu untuk melihat level-level di luar dari zona yang mungkin saya sudah patok. Tapi kalau misalnya ada, ya mungkin nanti siang baru kita bisa perhatikan. Untuk sekarang stick with all the zone, ya, stick with all the setup. Perhatikan dalam setiap closingan H1, karena tentu untuk pergerakan di hari Senin pagi ini dia jelas kalian perhatikan ya. Tadi nge-gap ke atas, gapnya ditutup dengan pergerakan yang sangat amat volatile, tailnya panjang-panjang, mungkin dia naik tinggi banget terus habis itu turun dalam sekali, tapi hanya berakhir dekat-dekat saja dengan area opennya. So be careful buat teman-teman sekalian yang mungkin lagi trading atau ingin memulai tradingnya di pagi hari ini. Menurut saya bisa menunggu terlebih dahulu sampai dia masuk dalam zone-zone yang memang kita sudah harapkan. Kalau begitu, terima kasih buat teman-teman sekalian.